Nilo Fernando. Ya, pelanggaran terhadap Cristiano Lopez. Ya, kita melihat ini hal yang memang harus dilakukan oleh Maman ya terhadap Lopez. Ia langsung menerjang seorang Cristiano Lopez agar ia tidak memiliki Yang tampil luar biasa musim lalu bersama Delta Sidoarjo di Liga Jos Indonesia. Kembali Hoirul Masuda, Marcio Souza, dan Nilo Fernando. Sebuah gerakan tangan yang dilakukan oleh Atep. ya. Jovo Čukovic. Ya, mungkin satu masalah yang menjadi di Persib Bandung yaitu dalam hal komunikasi ya. Kita melihat Haryono justru dimainkan oleh Atep. Ya, bermain dengan tempo yang sedang-sedang saja kedua tim. Dan Pablo Frances berkali-kali mencoba melakukan sebuah solo run dan dihentikan. Kita saksikan bagaimana Pablo Frances melakukan sebuah pergerakan dan wow, Ya. cukup keras memang. Tidak ada- Bagaimana penghentian dilakukan oleh Mujib Ridwan. Ya, memang tidak ada niat tadi untuk Angga Sucipto. Terakhir kali Delta Sidoarjo memenangkan pertandingan adalah pada tahun 2005. Ketika itu unggul 1-0 atas Persib Bandung. Ya, kita saksikan bagaimana Kapten Kebasan Ferry Aman Saragi berusaha untuk memberikan penjelasan kepada wasit. ya, kembali kita melihat sesuatu kepada dari Isnan Ali ya kepada Danilo Fernando. Dan saya pikir ini memang adalah resiko dari seorang Danilo. Tipikal permainan ini lebih nyaman bagi Deltras ya. Karena bagi mereka yang penting bagaimana mereka bisa meraih 1 poin melawan tim papan atas. Berbeda dengan Persib Bandung, di mana mereka justru harus meraih poin-poin maksimal melawan tim promosi ataupun tim di papan bawah. Sehingga jika kita melihat dari segi psikologis justru Persib Bandung yang sedikit terbebani. Dan ini dia kembali sebuah pelanggaran oleh Haryono kepada Danilo. Tercatat Venezuela. Sebelum akhirnya bermain untuk Persela Lamongan. Wow, Ferry Aman Saragi kali ini. Professional foul dari seorang Nova Arianto. ya, menarik untuk melihat apakah keputusan dari wasit. Oh, ya sangat beruntung bagi Nova yang hanya memperoleh sebuah kartu kuning. Dan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Nova Arianto. Kita melihat ia kehilangan bola. Ferry sudah begitu cepat melaju dan jelas sekali ia sudah tinggal berhadapan dengan seorang Marcus Horizon dan ditarik dari belakang oleh Nova. Sedikit mengejut berkali-kali peluang, bahkan yang mementahkan sebuah tendangan penalti dari seorang Kit Kayambakams. Ya, kita saksikan Sutikno. Dapat pelanggaran dari Pablo Frances. Oh. Ya. Cukup berani di sini Sutikno kita melihat. Ya, ini adalah sebuah Stephen Hesketh. Wow. Pelanggaran dari Pablo Frances. Ya. Saya pikir beruntung juga bagi Pablo bahwa wasit Johnny Pereira masih sangat bersabar untuk tidak memberikannya sebuah kartu. Jelas sekali terlihat ia melanggar seorang Sutikno dengan cukup keras. Dan saya pikir ini bukan kesalahan dari seorang Siswanto saja. Namun memang tampak bagaimana lini tengah dari Persib Bandung bermain individualistis. Kita belum melihat ada kerjasama yang baik di antara para pemain di lini tengah. Dan di pertandingan kali ini juga kita melihat kerap kali justru para pemain melakukan pelanggaran daripada menunjukkan grafik penampilan mereka dengan menyerang dengan baik. Dan tipikal permainan ini justru menguntungkan Delta Sidoarjo ya. Karena kita lihat mereka tidak memiliki masalah untuk melakukan passing antar pemain. Justru mereka kerap kali bisa menembus ke kotak penalti Persib Bandung. Statement dari pelatih Jovo Čukovic di beberapa media massa memang mengatakan di pertandingan pertama Persib Bandung mengalami kesulitan. Sedikit kesulitan karena memang menumpuknya barisan pertahanan Persib Bandung di daerahnya sendiri. Ya, kita saksikan bagaimana Ferry Aman Saragi, Cristiano Lopez, dan Nilo Fernando pun juga sangat sulit. Wow, keras sekali. Ferry Aman Saragi terhadap Haryono. Ya, kita melihat Haryono terus berjuang ya untuk merebut bola.
dan tampak jelas ia membantu lini pertahanan Persib Bandung, dan kali ini wow keras. Kita melihat ya, bahwa bagaimana dengan materi pemain yang begitu baik, mereka sangat kesulitan untuk menunjukkan permainan yang rapi. Sehingga kita melihat kerap kali mereka justru kehilangan bola. Kembali pelanggaran dari Ferry Aman Saragi dan kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Joni Parera terhadap kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi. Ya, Berhati-hati tentunya bagi Ferry Aman Saragi yang sudah mengantongi kartu kuning. ya, jelas sekali kita melihat yang menerjang seorang Siswanto yang sebenarnya sudah mengelabuinya. Baik sekali skill dari Siswanto. Dan sudah cukup saya pikir kesabaran dari wasit Joni Parera. Sebuah peringatan bagi Ferry Aman Saragi. Kembali Baihaki Kaizan. Pelanggaran dari Sutikno. Ya, kali ini Eka yang dilanggar oleh Sutikno. Ya, jelas sekali kita melihat dengan Sutikno melakukan tackling terhadap kaki Eka Ramdhani, dan ini dia kita melihat bagaimana Jovo begitu Karena Delta Sidoarjo pun juga tidak memanfaatkan kekuatan di lapangan tengah, di mana mereka lebih sering menggunakan umpan-umpan panjang untuk memberikan umpan langsung ke bagian depan. Ya, sebenarnya bagi Deltras ini adalah pola permainan mereka ya, bahwa mereka memang akan memainkan long ball passing seperti yang mereka tunjukkan melawan Sriwijaya FC. Itu yang justru menyulitkan lini pertahanan Sriwijaya FC, namun saya melihat bahwa lini belakang Persib Bandung sudah cukup waspada akan Maman Abdurrahman pada Siswanto. Dibayangi oleh Sutikno. Ya, Sutikno kali ini cukup kosong Sutikno. Dan ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, kita lihat dalam tayangan lambat apa yang dilakukan oleh Siswanto. ya, kita melihat sedikit ada kontak Siswanto dengan Sutikno yang terlihat jelas terjadi di dalam kotak penalti. Ya, memang tampak di sana Siswanto tidak mengira ada seorang. Christian Gonzalez, Wow, masih Christian Gonzalez. Ya, cukup keras memang partai di malam hari ini. ya kita melihat ini adalah partai yang keras. 3-1. Ya, jelas sekali tadi kita melihat bagaimana Khairul Mashuda ya menarik seorang Haryono. Padahal itu adalah momen. Marcio Sosa. Ya, pelanggaran. Ya. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Maman kecuali melakukan tackling kepada Marcio Souza. Karena itu adalah akselerasi yang sangat baik yang dilakukan oleh Marcio Souza. Melakukan step over, melangkahi seorang Maman. Kita melihat melakukan step over begitu baik, melewati Maman, dan jelas Maman mengangkat kakinya untuk menghentikan laju seorang Marcio Souza. Baik sekali skill dari seorang Marcio. Pemain hadapan terjangan seorang Marcio Souza. Ya, lebih santun tampaknya di babak kedua ini Marcio Sosa. Dan kita saksikan menunjuk titik putih wasit Joni Parera terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam daerah kotak penalti, dan kita akan segera lihat apa yang terjadi. Ini dia, Marcio Sosa. Oh, ya kita melihat tampaknya Markus mengganggu. Khairul Mashuda. Pelanggaran dari
Haryono. Saksikan mana Horul Masuda. Tertawa dia. Dua gelandang bertahan dari Ya. kedua tim. Horul Masuda dan juga Haryono. Babak kedua, di mana seorang Marcus Horizon yang di babak pertama bermain sangat baik, pun tidak kuasa untuk menahan laju bola ke gawangnya. Yang pertama dari titik penalti dan yang kedua adalah gol teknik tinggi seorang Marcio Souza. Belum terjadi pergantian pemain dari kubu Persib Bandung. Walaupun di barisan pemain cadangan, pemain anyar dari Tanpa balas. Namun jika kita melihat bagaimana fighting spirit para pemain Deltras di babak kedua ini, di mana mereka tidak lelah untuk terus menampilkan permainan keras dan juga di mana mengganggu permainan Persib Bandung dan melakukan penyerangan dengan begitu berani yang akhirnya membuat lini belakang Persib Bandung juga sangat gugup. Kita melihat di sini kembali bagaimana pelanggaran yang dilakukan Eka. ini masih kepada Sutikno. Masih Sutikno. Pelanggaran tadi dari Jejen Zainal Abidin, salah seorang pemain muda Persib Bandung. Ya, kita melihat ini pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Jajen. Menghantam kaki. Khairul Masuda. Pelanggaran dari Eka Ramdhani tadi. Ya, kita melihat ini untuk kali kedua Eka melanggar seorang Khairul. Eka Ramdhani, Pablo Frances kali ini Persib Bandung. Isnan Ali. Pelanggaran dari Danilo Fernando terhadap Isnan Ali. Ya, para pemain Persib juga tampak masih belum lelah. Tentunya mereka ingin memperkecil kekalahan. Saksikan Sutikno serangan balik. Delta Sidoarjo, Cristiano Lopez. Pada Sutikno dan diamankan oleh Baihaki Kaizan. Ya, kita melihat Baihaki cukup sigap ya akan overlapping yang dilakukan oleh seorang Sutikno. Begitu baik yang mengantisipasi overlapping tersebut. Dan akhirnya mencegah Sutikno untuk menguasai bola. Dan namun kita melihat Sutikno tampaknya sedikit kram. Ya, di sini kita melihat bagaimana Baihaki jelas sekali membenturkan bola kepada seorang Sutikno sehingga mengamankan daerah pertahanannya.